Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gerak pada benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membedakan jarak dan perpindahan. Kita juga sudah belajar bagaimana membedakan tentang kelajuan dan kecepatan. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang gerak lurus. Nah, suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus jika benda bergerak dalam lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus sendiri dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, kalau gerak lurus beraturan itu benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Sedangkan GLBB itu benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur. Oke, sekali lagi, GLB bergerak dengan kecepatan tetap, kalau GLBB bergerak dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Kita lanjutkan. GLB kecepatannya tetap. Ini untuk memudahkan kita memahami, V sama dengan tetap. Artinya kalau V-nya tetap, kalau kecepatannya tetap, maka delta V perubahan kecepatannya sama dengan 0. Sedangkan GLBB kecepatannya berubah secara teratur atau perubahan kecepatannya tetap dengan syarat delta V-nya tidak sama dengan 0. Jadi perubahan kecepatannya tidak sama dengan 0. Kalau perubahan kecepatannya tetap, itu artinya memiliki percepatan yang tetap. Tetapi percepatan atau A nilainya tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan ke persamaan GLB. V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Dan keterangan V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. S jarak, satuannya meter. T waktu, satuannya sekon. Untuk persamaan GLBB, nah ini karena tadi ada percepatan, maka percepatan atau A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V sama dengan VT dikurangi V0. Maaf, kita delta V sama dengan VT dikurangi V0. Kita lanjutkan. Nah, VT sama dengan V0 ditambah atau dikurang A kali T. Kemudian persamaan yang kedua, E sama dengan V0T ditambah atau dikurang setengah kali A kali T pangkat 2. Kemudian persamaan yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah atau dikurang 2 kali A kali S. Dengan keterangan VT itu kecepatan pada saat T sekon, satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Dan S sama dengan jarak, satuannya meter. Mudah-mudahan dari persamaan ini bisa dipahami. Ini sudah menunjukkan perbedaan antara GLB dan GLBB. Kata kuncinya di sini. Kalau GLBB kecepatannya tetap, GLBB kecepatannya berubah secara teratur atau delta V-nya tetap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh satu persatu. Kita awali dari contoh GLB. Nah, ini ada data
data waktu, data jarak, kecepatannya belum ada. Nah, waktu ke 0 pada waktu 0 sekon jaraknya 0 meter. Waktu 1 sekon jaraknya 2 meter. Waktu 2 sekon jaraknya 4 meter. Waktu 3 sekon jaraknya 6 meter. Waktu 4 sekon jaraknya 8 meter. Waktu 5 sekon jaraknya 10 meter. Nah, kecepatannya bagaimana cara mencarinya? Nah, ini karena data GLB atau garis beraturan, kita menggunakan rumus yang ini. V sama dengan S dibagi T. Tinggal dibagi aja. Berarti S nya jarak, 2 dibagi 1 sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 26 bagi 3 sama dengan 28 bagi 4 sama dengan 2. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, kita perhatikan lihat kecepatannya. Ini 2 meter semuanya. Kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan antara nilai kecepatan dengan waktu, karena nilai kecepatan tetap, maka nanti akan berbentuk garisnya lurus. Misalkan sumbu Y atau yang sumbu vertikal itu untuk menunjukkan data kecepatan, kemudian yang ke kanan atau sumbu X ini yang menunjukkan waktu. Nah, ini lihat garisnya lurus ke kanannya, ini yang menunjukkan data nilai kecepatan. Pada waktu ke 1 sekon kecepatannya 2 sekon 2 kecepatan, 3 sekon juga 2, 4 sekon juga 2, 5 sekon juga 2. Nah, lalu bagaimana kalau kita menampilkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan antara jarak dengan waktu? Nah, grafiknya ini garisnya miring ke atas. Misalkan pada waktu 2 sekon jaraknya 4 meter, pada saat 4 sekon jaraknya 8 meter. Ini terus garis lurus ke atas. Nah, ini untuk gerak lurus beraturan, contoh data dari gerak lurus beraturan. Jadi kalau ada data seperti ini, grafik kecepatan terhadap waktu bentuknya lurus ke kanan, atau grafik jarak terhadap waktu S terhadap T bentuk grafiknya miring ke atas, ini berarti GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini dibedakan lagi, ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Yang ditampilkan di sini adalah untuk GLBB dipercepat. Nah, kata kuncinya di sini, kecepatan berubah secara teratur. Nah, ada data waktu, data jarak, data kecepatan, dan data perubahan kecepatan. Nah, nilai kecepatan ini sendiri dicari dari rumus yang Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, tadi kan rumusnya ditambah atau dikurang. Kenapa ini ditambah? Karena dipercepat. Oke. Lalu bagaimana kalau ditampilkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan nilai kecepatan dengan waktu? Nah, bentuknya begini, miring naik ke atas. Ini misalkan yang sumbu Y-nya kecepatan, sumbu X-nya waktu, grafiknya miring ke atas naik seperti grafik S terhadap T pada GLB. Nah, sekarang kalau ditampilkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan nilai kecepatan dengan waktu, kita lihat, nah, tampilannya begini, melengkung ke atas. Ini untuk jarak, ini untuk waktu. Sekali lagi, yang ini ke atas menunjukkan data jarak, kemudian sumbu yang ke kanan ini menunjukkan waktu. Nah, nilai kecepatannya ini membentuk garis melengkung ke atas.
Nah, lalu bagaimana untuk yang GLBB diperlambat? Nah, ini datanya melanjutkan yang tadi. Kalau yang tadi dipercepat, ini diperlambat. Nah, ini data kolom waktu, jarak, kecepatan, ini untuk nilai perubahan kecepatannya. Nah, ini untuk persamaan yang diperlambat, Vt sama dengan V0 dikurangi A kali T. Jadi nilai kecepatan ini dicari dengan rumus yang ini. Kenapa yang ini tanjannya negatif atau dikurang bukan ditambah? Karena diperlambat. Data yang ini kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan nilai kecepatan dengan waktu, tampilannya begini. Ini yang sumbu Y kecepatan, yang sumbu X atau yang ke kanan data waktu. Grafik kecepatannya semakin turun ke bawah ini. Nah, kemudian grafik yang kedua yang menghubungkan data jarak dengan waktu. Nah, kebalikan juga yang tadi ya, bentuknya melengkung ke kanan seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa memahami perbedaan antara GLBB dengan GLB dilihat dari bentuk data di tabel maupun dalam bentuk tampilan grafiknya. Kita lihat lagi. Nah, untuk GLB ini grafiknya, hubungan antara grafik V terhadap T ini lurus ke kanan, kemudian hubungan antara S terhadap T grafiknya naik miring ke atas. Kemudian yang GLBB dipercepat, grafiknya grafik V terhadap T naik miring ke atas. Kemudian grafik S terhadap T nya ini melengkung ke atas. Kemudian yang GLBB diperlambat, grafiknya ini grafik V terhadap T nya turun miring. Kemudian grafik S terhadap T nya ini melengkung, naik melengkung ke arah condong ke kanan. Itu. Nah, untuk percobaannya dari gerak lurus ini kita bisa menggunakan alat yang namanya ticker timer. Ini rancangannya seperti ini. Ini ticker timer, ini troli atau kereta dinamik, kemudian ini arah geraknya misalkan. Ini pita kertasnya, yang penting pita kertas. Nah, ini pita kertas ini untuk merekam dari titik yang dibuat oleh ticker timer. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita lihat ilustrasi yang ada di video ini. Firstly, cut the ticker tape with the measurement of 1 meter. Then, attach the ticker tape to the trolley. Firstly, we're gonna place the trolley on a ramp, and the carbon, as you can see, is already fixed. So, let's close the ticker timer, and we nanti can digerakkan trolleynya. start the experiment. Nah, ini mulai eksperimen. Kemudian kita lihat datanya. This is the result. Nah, ini pita yang sudah ada titik-titiknya. Lalu bagaimana cara membaca titik-titik yang terbuat di pita kertas dari ticker timer itu? Nah, ini penting, ini cara membacanya adalah berlawanan arah dengan arah gaya atau arah gerak troli. Misalkan yang ini, arah gayanya ke kanan, maka kita bacanya dari kanan ke kiri. Kemudian lihat jarak antar titiknya. Kalau jarak antar titiknya seperti ini, cenderung tetap, maka troli yang tadi bergerak dengan kecepatan yang tetap, artinya melakukan gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, kalau jarak antar titiknya semakin renggang, kita lihat rapat, renggang, dan semakin renggang, berarti kecepatannya bertambah. Maka troli melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Nah, yang ketiga, jarak antar titiknya semakin rapat, dari renggang, agak renggang, mulai rapat, dan rapat. Maka ini berarti kecepatannya diperlambat. Berarti troli melakukan GLBB diperlambat.
yaitu untuk membaca data yang terbentuk pada pita kertas dari ticker timer. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat fenomena mobil yang olinya bocor dan olinya menetes. Nah, dari tetesan oli tersebut, kita bisa melihat apakah mobil itu bergerak dengan GLB, gerak lurus beraturan, atau GLBB, baik diperlambat maupun dipercepat. Nah, bagaimana cara membaca data yang terbentuk dari tetesan oli dari mobil yang olinya bocor? Nah, cara membacanya berbanding terbalik dengan data yang dibentuk oleh ticker timer. Jadi kita membacanya searah dengan arah gaya atau dengan arah gerak mobil yang olinya bocor. Kita lihat yang pertama, kalau jarak titik antar titik tetesan dari oli itu tetap seperti ini, berarti mobil itu telah melakukan GLB, gerak lurus beraturan. Kalau jarak antar titik tetesan olinya semakin rapat, nah berarti mobil telah melakukan GLBB diperlambat. Nah, ini kalau jarak antar titik tetesannya semakin renggang, berarti mobil telah melakukan GLBB dipercepat. Sekali lagi, cara membacanya dibaca searah dengan arah gaya atau arah gerak mobil. Kalau arah mobilnya, arah gayanya ke kanan, kita bacanya mulai dari kiri ke kanan. Yang ini dari kiri ke kanan, jarak antar titiknya tetap, berarti GLB. Yang kedua, dari kiri ke kanan kita baca jarak antar titiknya semakin rapat, berarti dia GLBB diperlambat. Kemudian yang ketiga, jarak antar titiknya semakin renggang, berarti mobil telah melakukan GLBB dipercepat. Nah, ini untuk fenomena dari tetesan oli dari mobil yang olinya bocor. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal biar lebih paham. Ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik di bawah ini. Ini sumbu Y-nya menunjukkan data V, kemudian sumbu X-nya yang ke kanan menunjukkan data T. A ke B kecepatannya berarti naik, B ke C berarti ini kecepatannya tetap, C ke D berarti kecepatannya turun. Nah, pertanyaannya, titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami gerak lurus beraturan adalah. Nah, kalau tadi menyimak berarti sudah bisa jawabnya. Oke, kita bahas dulu aja ya biar lebih paham. Oke, ingat ciri GLB, V tetap. Nah, kalau V yang tetap yang mana? Yang B ke C, ini kan tetap. Nah, kalau A ke B kecepatannya naik, berarti ini GLBB dipercepat. B ke C V nya tetap, berarti ini GLB atau gerak lurus beraturan. C ke D ini kecepatannya turun secara teratur, maka GLBB diperlambat. Nah, jadi titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami gerak lurus beraturan, jawabannya adalah yang B, yaitu titik B ke C. Mudah-mudahan semakin paham. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Perhatikan grafik berikut. Ini sumbu Y-nya menunjukkan data jarak, sumbu X-nya menunjukkan data waktu atau T. Waktu 1 sekon jaraknya 2 meter, waktu 2 sekon jaraknya 4 meter, waktu 3 sekon jaraknya 6 meter, waktu 4 sekon jaraknya 8 meter. Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah, ada 4 pilihan. Nah, sebetulnya tanpa melihat opsi jawaban pun kita sebenarnya sudah bisa menerka ini grafik apa sih. Nah, dari grafik kita bisa mengetahui bahwa data tersebut menunjukkan data gerak lurus beraturan atau GLB. Ingat-ingat lagi ciri GLB, yaitu kecepatannya tetap. Apakah ini betul kecepatan tetap? Lihat rumusnya untuk menentukan kecepatan V sama dengan S per T. Tinggal dibagi aja.
S dibagi T, 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 3, 2, 8 bagi 4, 2. Jadi kecepatan 2 meter sekon. Geraknya GLB. Jadi pilihan yang betul adalah A. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Seorang anak yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan kecepatan anak bersepeda. Oke, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Nah, yang 5 meter ini menunjukkan jarak. Kemudian 2,5 sekon menunjukkan waktu atau T. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan anak bersepeda atau V. Nah, caranya gunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, S nya ganti dengan 5, T nya diganti dengan 2,5. 5 dibagi 2,5 berapa? 2. Jadi kecepatan anak bersepeda adalah 2 meter per sekon. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Kok banyak ya contohnya ya, mudah-mudahan semakin paham. Sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan yang berubah secara teratur sebesar 10 meter per sekon selama 2 sekon. Berapakah percepatan kendaraan tersebut? Oke, cara menjawabnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, 10 meter berubah secara teratur kecepatannya. Berarti ini menunjukkan perubahan kecepatan atau delta V. Kemudian yang 2 sekon menunjukkan waktu atau T. Nah, yang ditanya apa yang ditanya? Nah, percepatan atau A. Nah, cara menjawabnya gunakan rumus yang A sama dengan delta V dibagi T. Delta V nya berapa? 10 meter per sekon, T nya 2 sekon. 10 bagi 2 berapa? 5 meter per sekon. Jadi percepatan kendaraan tersebut adalah 5 meter per sekon. Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Wah, ini buah kelapa lagi. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Lumayan buat masak ibu di rumah. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh 3 sekon? Nah, buah kelapa jatuh. Berarti kalau jatuh dari pohon dari atas ke bawah itu kan kecepatan masih naik. Berarti ini GLBB dipercepat. Ya, kita tulis aja dulu apa yang diketahui. Percepatan gravitasi. Nah, biasanya percepatan gravitasi itu disebutkan dengan G, tapi kali ini kita mencoba sebagai A saja, dengan A biar sama dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi A nya 10 meter per sekon pangkat 2, kemudian T nya atau waktunya 3 sekon. Ya, perlu dipahami pada saat buah kelapa masih menempel di pohon, buah kelapa dalam keadaan diam. Kalau benda diam, artinya kecepatan sama dengan 0. Maka kecepatan awalnya atau V0 nya sama dengan 0 meter per sekon. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ditanya apa sih? Berapa kecepatan buah kelapa? Nah, jawabannya bagaimana cara menjawabnya? VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini ditambah karena jatuh ya, berarti semakin cepat. Nah, V0 nya 0 meter per sekon ditambah A nya 10 meter per sekon dikali T nya 3 sekon. 10 kali 3 berapa? 30. Oke, tambah 0, jadi VT nya 30 meter per sekon. Jadi kecepatan buah kelapa setelah jatuh 3 sekon adalah 30 meter per sekon. Mudah-mudahan semakin paham. Kita lanjutkan. Waduh, masih ada contoh soal yang ke-6. Nopal berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang berjarak 2,4 km. Noval berangkat dari rumah pukul 06
lebih 5 menit dan sampai di sekolah pukul 06.25. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah kecepatan Noval berjalan kaki? Oke, silakan dicoba sendiri ya. Oke, silakan kalian mencoba dulu di rumah. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan benar. Kalaupun toh nanti kesulitan, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk membahas soal yang ini. Sekali lagi, selamat mencoba soal yang nomor 6, mencoba sendiri, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan benar. Saya kira untuk pembelajaran kali ini cukup. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.